Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di salah satu program di Tribun Ambon, yaitu Rapot Radio on Podcast. Tribuners, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia serta dipenuhi dengan berkat ya tentunya. Senang sekali hari ini Putri kembali menyapa di Rapot edisi Minggu 7 September 2025. Nah, Tribuners, by the way hari ini 7 September 2025 ini merupakan hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-450. Kita mau ngucapin selamat ulang tahun ya Kota Ambon Manise yang ke-450. Semoga Ambon semakin manis, semakin bersih, warganya semakin cerdas, utamanya ya semakin cerdas berliterasi, karena kita ya berliterasi digital ya, terutama karena kita setiap hari selalu dihadapkan dengan berbagai informasi ya di media sosial, utamanya untuk kalian yang sudah hadir sekarang di live kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Selama kurang lebih 30 menit ke depan nanti kita akan menghadirkan sejumlah informasi, mulai dari informasi mengenai cuaca, lalu ada info gelombang, kemudian nanti akan ada jadwal kapal dan beberapa informasi yang menjadi head news atau headline di portal kami hari ini ya. Kalian dipersilakan banget untuk memberikan tanggapan seputar informasi yang nanti diberikan ya. Boleh banget juga mau memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kota Ambon hari ini, ataupun teman-teman kalian atau keluarga kerabat yang sedang berulang tahun hari ini, atau juga yang mungkin mau ngirim salam juga dipersilakan banget ya Tribuners. Ditulis aja di kolom komentar, nanti Putri bacain satu-satu. Udah bergabung di Facebook ada 10 orang. Halo, kalian jangan lupa stay tune sampai akhir ya Tribuners. Nah, oh ya, untuk Kota Ambon juga semoga pemimpin-pemimpin kita ya diberkati dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik untuk bisa memajukan Kota Ambon tentunya ya, dan bisa menyejahterakan warga Kota Ambon. Oke Tribuners, di Rapot seperti biasa kita selalu mulai dengan informasi cuaca berdasarkan data dari BMKG. Nah, untuk cuaca di Maluku ya, di 11 kabupaten kota. Yang pertama kita punya informasi mengenai cuaca di Maluku Tengah. Prediksinya sih akan hujan ringan ya Tribuners, dengan suhu udara sekitar 18 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udaranya di 70 sampai 99%. Kemudian berikutnya untuk Maluku Tenggara dengan cuaca berawan serta suhu udara di 26 sampai 27 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya di 79 sampai 85%. Lanjut untuk Kepulauan Tanimbar Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 73 sampai 96%. Lalu ada Kabupaten Buru dengan cuaca hujan ringan dan suhu udara di 21 sampai 27 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya di 73 sampai 97%. Lanjut ada Seram bagian timur dengan cuaca berawan dan suhu udara di 22 sampai 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara di 69 sampai 99%. Kemudian ada Seram bagian barat dengan cuaca hujan ringan dan suhu udara di 21 sampai 28 derajat Celcius. Nah Tribuners, sekali lagi ya,
informasi dari BMKG ini sewaktu-waktu juga bisa meleset karena cuaca bisa tentu berubah ya sewaktu-waktu kapan saja dan kadang tidak sesuai dengan prediksi BMKG. Kemudian untuk Kepulauan Aru Tribuners cuacanya berawan, suhu udaranya di 26 sampai 30 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 63 sampai 93%. Berikutnya Maluku Barat Daya dengan cuaca udara kabur dan suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 74 sampai 97%. Kemudian untuk Buru Selatan cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 19 sampai 26 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 67 sampai 99%. Nah, ini untuk Kota Ambon sendiri berdasarkan prediksi sebenarnya cuacanya hujan ringan, tapi faktanya di Kota Ambon hari ini tuh lagi cerah sekali ya, bahkan sangat panas sekali. Hingga hari ini dari mulai pagi tadi ya Tribuners, untuk suhu udaranya itu 24 sampai 28 derajat Celcius. Itu untuk prediksi. Sementara saat ini untuk di tempat saya berada di Rumah 3 itu cuacanya di 27 derajat Celcius. Dan kelembapan udaranya di 76 sampai 95%. Terakhir Tribuners untuk Kota Tual cuacanya berawan dengan suhu udara 27 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 78 sampai 84%. Itu untuk informasi cuaca. Berikutnya kita punya informasi gelombang tentunya dari BMKG juga Tribuners. Untuk tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter itu berpeluang terjadi di beberapa perairan ya, ada 6 perairan. Yang pertama di perairan Kepulauan Kai, kemudian perairan selatan Kepulauan Aru, lalu perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, dan juga Laut Arafuru. Untuk pola anginnya sendiri di wilayah perairan Maluku, Tribuners umumnya itu bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 15 sampai 20 knot. Sedangkan di wilayah perairan Maluku bagian selatan itu umumnya bergerak dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 15 sampai 25 knot dan kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Arafuru. Untuk saran keselamatannya harap diperhatikan ya Tribuners, risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kemudian untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Berikutnya untuk kapal feri apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Yang terakhir untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Tentunya kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, diimbau agar tetap selalu waspada. Oke Tribuners, next kita ke informasi mengenai jadwal kapal. Yang pertama kita punya jadwal KM Pangrango Tribuners
yang tiba di Ambon 7 September hari ini jam 5 subuh tadi, kemudian akan berangkat dari Ambon 7 September jam 5 sore sebentar, dan nanti akan tiba di Banda pada besok 8 September di jam 10 pagi. Kemudian nanti berangkat dari Banda 8 September jam 12 siang dan tiba di Saumlaki pada 9 September di jam 9 malam. Kemudian berangkat dari Saumlaki 10 September di jam 1 dini hari, lalu tiba kembali di Banda pada 11 September di pukul 5 pagi. Nanti berangkat dari Banda 11 September jam 2 siang dan akan tiba di Ambon pada 11 September di jam 10 malam. Kemudian untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners, atau yang biasa disebut di Kota Ambon itu pelabuhan kecil ya. Kita mulai dari hari Senin itu biasanya ada kapal Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan juga Lexula yang berangkat pada pukul 9 malam. Itu ya untuk kapal dari Ambon menuju Ambalau, dan nanti kembali lagi ke Ambon hanya ada di hari Senin dan juga hari Kamis, yaitu Cantika Lestari 5E. Kemudian untuk kapal ke Pulau Buru ada Cantika Lestari 6E yang selalu bertukar ya operasinya dengan Cantika Lestari 8A. Jadi kalau satunya dari Ambon, satunya lagi dari Namlea, begitupun sebaliknya. Lalu ada kapal ke MBD, ada Cantika Lestari 77B di hari Senin juga dengan rute yang dilewati Ambon menuju Damer, kemudian Moa, Leti, Kisar, dan juga Lurang yang berangkat pada pukul 7:30 malam. Sementara untuk hari Selasa juga ada kapal ke Maluku Utara yaitu Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon menuju Buano, kemudian Kobi Sadar dan juga Weda yang berangkat pada pukul 12 siang, dan itu setiap hari Selasa dari Ambon menuju Maluku Utara tadi ya Tribuners. Kemudian untuk hari Senin juga ada kapal Teratai Prima 1 dengan rute Ambon menuju Buano, kemudian menuju Fluk, Tepaya, Oci, Wayalowar, Soligi, Kawasi, dan juga Kupal yang berangkat pada pukul 3 sore. Nah, selain bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan penyeberangan dari pelabuhan kecil tadi ya, Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners, kalian yang mau ke Pulau Buru juga bisa menggunakan feri yang ada di Galala. Namun untuk malam ini tidak ada pelayaran dari Galala menuju Namlea. Hanya ada dari Namlea menuju Galala karena hanya satu feri saat ini yang beroperasi yaitu KMP Wayangan, sementara dua feri lainnya sedang dalam perbaikan atau sementara lagi docking. Dan untuk yang mau ke SBB Seram bagian Barat, Maluku Tengah ataupun biasa Seram bagian Timur ya, biasa lintas dari Waipirit, itu ada 13 trip dengan 4 feri yang beroperasi dari pukul 5:30 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Yang mau ke Maluku Tengah biasa menggunakan feri, saat ini ferinya sedang docking atau tidak beroperasi. Hanya ada kapal cepat ya dari Pelabuhan Penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Nah, itu untuk jadwal kapal Tribuners. Berikutnya kita punya 3 informasi ya yang akan
dibacakan. Di sini yang pertama kita punya informasi dari Namlea Pulau Buru mengenai antrean Pertalite yang semakin panjang dan diduga SPBU Namlea melayani penimbunan BBM. Wow, ini jadi Tribuners, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Kabupaten Buru, Namlea ini membuka ruang bagi praktik nakal segelintir masyarakat. Nah, dari pantauan reporter kami di lapangan ya Tribuners, itu sekitar pukul 1 siang pada hari Sabtu 6 September kemarin, terlihat sejumlah oknum diduga ya sengaja memodifikasi tangki motor mereka demi bisa membeli Pertalite dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali. Oknum-oknum tersebut ini terlihat mengantre di SPBU Namlea bahkan sebelum Pertamina ini dibuka atau SPBU ini dibuka. Nah, begitu dispenser Pertalite mulai beroperasi, puluhan unit motor ini langsung masuk dalam antrean. Dan ironisnya, pengisian ini berlangsung hampir setiap hari dengan jumlah mencapai 30 unit kendaraan. Dan dari pantauan reporter kami Tribuners, ada pun jenis kendaraan yang digunakan itu ada sekitar 6 ya. Yang pertama ada Yamaha NMAX dengan jok yang dimodifikasi. Kemudian ada Honda Mega Pro dengan tangki yang diperbesar. Lalu ada CR-V dengan tangki merah tambahan. Kemudian ada Honda Tiger. Lalu ada Yamaha RX King dan juga Yamaha Fazio. Nah, modifikasi ini Tribuners dilakukan untuk membuat tangki-tangki motor tersebut mampu menampung 20 sampai 25 liter Pertalite sekali isi. Wah, ini modus yang sangat jahat sekali ya. Nah, lebih miris lagi, setelah melakukan pengisian, kendaraan yang sama ini terlihat kembali berulang kali masuk dalam antrean. Dan usut punya usut, ternyata oknum tersebut langsung melakukan tap minyak di sekitar area SPBU sebelum kembali mengantre. Jadi setelah mengantre kemudian sudah diisi full tangki, mereka kemudian melakukan tap di sekitar SPBU dan kembali mengantre lagi. Dan pihak SPBU bahkan membuat barisan antrean khusus bagi para pelaku penimbunan BBM ini. Sementara masyarakat umum yang membeli Pertalite untuk kebutuhan sehari-hari itu diarahkan ke jalur yang berbeda dari para pelaku penimbunan ini. Nah, tentu ya Tribuners, kondisi ini menambah beban warga Kabupaten Buru yang sudah lebih dulu dipusingkan oleh kelangkaan BBM Pertalite. Di Buru itu biasanya memang sering ya kalau kita lihat, kebetulan karena saya orang Buru, biasa kalau pulang yang langka itu minyak tanah, kemudian Pertalite, Pertamax. Sering sekali kejadian seperti ini. Nah, setiap hari Tribuners, antrian panjang motor dan mobil mengular di depan SPBU Namlea ini. Bahkan pengisian hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu sehingga masyarakat kecil harus bersabar menunggu. Nah, saat tribunambon.com mengunjungi atau menghubungi ya pihak manajer SPBU Namlea, Isra Duwila, yang mengatakan bahwa akan menindaklanjut peristiwa tersebut karena tidak berada di lokasi pengisian. Ini saat dihubungi oleh reporter kami via telepon seluler pada hari Sabtu kemarin ya Tribuners. Dan untuk menyikapi dugaan pelanggaran itu, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan bahwa Pertamina Patraniaga senantiasa berkomitmen memastikan penyaluran BBM sesuai dengan aturan dan juga peruntukannya.
Ia juga mengatakan bahwa penjualan BBM di SPBU wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dan Pertamina terus mengingatkan seluruh SPBU agar melayani masyarakat sesuai prosedur. Dan Pertamina akan memberikan sanksi tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelayanan BBM subsidi. Kemudian sanksi akan dikeluarkan sesuai dengan pelanggaran di dalam kontrak kerjasamanya. Ya, semoga benar-benar ditindak ya Tribuners. Ispiani pun mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan bila menemukan indikasi penyaluran BBM yang tidak sesuai aturan melalui kanal resmi Pertamina call center 135. Jadi Tribuners, untuk kalian yang ketika mungkin saat ingin melakukan pengisian BBM melihat hal-hal semacam ini, bisa langsung menghubungi call center Pertamina di 135 ya. Tapi untuk berita ini sendiri Tribuners, tadi saya sempat baca komentar, ada yang komen juga. Mana ya ini? Ada yang komen dari @Gideon Christian Island bahwa gara-gara antrean panjang bikin sempit ruas jalan, rawan kecelakaan juga akhirnya. Berarti memang harus segera ditindaklanjuti. Kemudian juga ada yang berkomentar terkait dengan tanggapan dari Pak Ispiani tadi ya, selaku area manager communication relation tadi, bahwa dari dulu katanya beliau hanya ngomong kayak gini aja tapi nggak pernah ditindak. Nah, nanti kita lihat apakah ini untuk yang kali ini benar-benar ditindak atau hanya dibiarkan saja ya Tribuners. Kita ke informasi selanjutnya, ada informasi dari Seram bagian barat ya, mengenai 2 remaja yang tertangkap membobol kotak amal masjid di SBB dan ternyata pernah beraksi juga di Ambon. Ya Tribuners, jadi 2 remaja berinisial LL 20 tahun dan juga LF 15 tahun. Ini ditangkap warga dan Babin Kamtipmas saat membobol kotak amal Masjid Al-Syukuria di Desa Kawa, Seram bagian barat pada hari Jumat dini hari lalu ya, 5 September 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan, jadi mereka berdua ini ternyata merupakan komplotan spesialis pencurian kotak amal yang telah beraksi di berbagai masjid, bukan hanya di SBB tetapi juga di Kota Ambon sejak tahun 2024. Waduh. Hal ini dibenarkan Tribuners oleh Kapolsek Biru Ibtu Muslim N. Renuf yang menjelaskan bahwa penangkapan kedua pelaku ini bermula dari kecurigaan warga. Jadi si Larudi dan juga Lafadin ini Tribuners tertangkap basah saat sedang membobol kotak amal di dalam masjid. Mereka berhasil diketahui oleh 2 saksi, yaitu Bayu Balubun dan Indah Balubun, yang kemudian berteriak sehingga membangunkan warga sekitar. Jadi kedua pelaku ini Tribuners diamankan oleh Babin Kamtipmas Desa Kawa, Aibda Irfan Murana di rumahnya sebelum dibawa ke Polsek Biru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan modus operandi pelaku itu pesta dan bobol kotak amal. Nah, dalam keterangannya kepada polisi, kedua pelaku ini membeberkan modus operandi yang mereka gunakan. Jadi pada hari Kamis 4 September malam Tribuners, mereka berdua ini berangkat dari Dusun Taman Jaya menuju Dusun Pulau Osi untuk menghadiri acara pernikahan sekaligus pesta joget. Dan setelah pesta selesai pada kurang lebih sekitar setengah 12 malam ya, mereka ini tidak langsung pulang, namun mereka malah menuju ke
ke desa Kawa untuk melancarkan aksi pencurian tersebut. Dan dari menurut pengakuan pelaku, aksi pencurian mereka tidak hanya terjadi sekali, tetapi mereka berdua telah melakukan serangkaian pencurian kotak amal di berbagai lokasi. Bahkan aksi mereka ini sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan membidik masjid-masjid di wilayah hukum SBB serta di kota Ambon. Dan untuk diketahui ya Tribuners, bahwa kedua pelaku ini masih berstatus sebagai pelajar di SMA Negeri 12 Seram bagian Barat dan saat ini telah diserahkan dari Polsek Piru ke Polres SBB. Mereka akan menjalani proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ini tidak patut dicontoh ya Tribuners. Anak muda sekarang tuh harus berprestasi ya, jangan bikin yang aneh-aneh kayak gini. Tapi semoga ini jadi pelajaran berharga untuk mereka berdua ya, karena ya namanya sepandai-pandainya tupai melompat ya tetap akan jatuh juga. Mau sepandai apa mereka melakukan pembobolan, pasti sewaktu-waktu akan ketahuan dan tertangkap seperti ini. Oke Tribuners, terakhir kita punya informasi mengenai mahasiswa Maluku yang memberikan ultimatum keras ke DPP PAN untuk mencopot Widya Pratiwi Murad atau beliau diancam untuk menghadapi aksi massa. Ya, jadi Tribuners, DPP Partai Amanat Nasional mendapat ultimatum keras dari pengurus besar Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat atau PB Ampera Maluku. Mereka mendesak agar Widya Pratiwi Murad, anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW PAN Maluku, untuk segera dicopot dari jabatannya. Nah, ultimatum ini sendiri dilayangkan menyusul dugaan aksi kontroversial Widya yang berjoget di gedung DPR RI beberapa waktu lalu. PB Ampera Maluku menilai bahwa DPP PAN ini telah menerapkan standar ganda dan berlaku tebang pilih. Mereka mempertanyakan mengapa Widya Pratiwi kebal dari sanksi, sementara dua kader PAN lainnya yaitu Eko Patrio dan juga Uya Kuya langsung dinonaktifkan dari jabatan mereka. Padahal mereka waktu itu sama-sama joget ya dengan Ibu Widya ini juga. Bahkan bukan cuma Ibu Widya saja yang terlihat, kalau kalian lihat videonya tuh ada juga putri dari Ketua Partai Amanat Nasional ini ya, Putri Zulkifli Hasan, yang juga ikut berjoget bersama Ibu Widya dan Eko Patrio, Uya Kuya dan kawan-kawan lainnya. Ketua Umum PB Ampera Maluku, Rumadan Wahyu Pratama, mengatakan bahwa ini bukan lagi soal etika, tetapi soal konsistensi dan keadilan. Jika Eko Patrio dan Uya Kuya bisa langsung dinonaktifkan, mengapa Widya Pratiwi kebal? Dugaan adanya perlakuan istimewa ini mempermalukan PAN dan melukai rakyat Maluku, katanya. Menurut Rumadan, posisi Widya sebagai Ketua DPW PAN Maluku tidak seharusnya dijadikan tameng politik. Ia mengatakan bahwa jabatan strategis seharusnya diisi oleh figur yang mampu menjaga marwah partai dan martabat rakyat, bukan oleh sosok yang justru menimbulkan kontroversi dan menuai kecaman publik. Dia juga mengatakan bahwa aksi berjoget di ruang parlemen sudah cukup menjadi bukti bahwa Ibu Widya ini tidak layak memimpin PAN Maluku. Dan mereka bukan hanya mendesak penonaktifan, tetapi secara tegas mendesak pencopotan Widya Pratiwi dari jabatan Ketua DPW PAN Maluku.
Dan PB Ampera memperingatkan bahwa jika tuntutan mereka diabaikan, maka masyarakat Maluku akan menilai PAN sebagai partai yang oportunis, yaitu keras kepada kader yang lemah namun lunak terhadap kader yang dekat dengan elit. Dan mengatakan juga bahwa jika DPP PAN tetap bungkam, maka PB Ampera Maluku mengancam akan mengonsolidasikan massa untuk melakukan aksi besar-besaran di kantor DPW PAN Maluku dalam waktu dekat. Dan gerakan ini sebagai bentuk protes serta desakan terakhir agar PAN bertindak adil dan konsisten terhadap semua kadernya. Nah, terkait berita ini juga mendapat banyak tanggapan dari warganet. Mungkin kita bacain beberapa kali ya. Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Nah ini ada yang mengatakan bahwa Ibu Widya orang baik, jadi jangan menjatuhkan. Dan katanya lagian yang kasih naik gaji DPR juga bukan atas usulan DPR juga. Gaji DPR naik atau tunjangan naik itu karena kebijakan pemerintah, bukan mau-maunya DPR. Nah ini ada juga yang mengatakan bahwa katong orang Maluku nih waktu pemilihan umum tuh katong ada pung mata parlia kaseng. Mana lagi ya? Aduh banyak sekali ya intinya. Ada juga yang mempertanyakan masa yang mana yang akan melakukan aksi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka yang menjadi perwakilan Maluku tapi tidak ada kontribusi ke Maluku katanya. Wow. Walaupun memang tidak segampang itu juga ya untuk melakukan penonaktifan. Ini kebijakan dari partai, so nanti kita akan lihat seperti apa. Oke Tribuners, informasi mengenai desakan penonaktifan Widya Pratiwi Murad oleh PB Ampera tadi mengakhiri perjumpaan kita di rapot kali ini. Nanti kita ketemu lagi di rapot hari Selasa. Jangan bosan-bosan. Dan untuk kalian yang ingin mengupdate informasi, silakan selalu mengupdate di portal kami www.tribunambon.com, atau juga bisa melalui berbagai akun media sosial kami, baik di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ataupun juga Twitter. Dan mungkin untuk kalian yang ingin memberikan informasi yang sekiranya tidak dapat dijangkau oleh reporter kami di lapangan, boleh juga mengirimkannya lewat berbagai akun media sosial kami tadi. Oke Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.